selamat datang di Rahasia di Balik Wajah. Di sini nggak perlu jaim, nggak perlu pura-pura kuat. Karena kadang waktu kita tutup wajah, cerita kita terbuka. Hai teman wajah Hai, semua. hai. Balik lagi nih dengan kita Dan gua Ta yang akan ngebahas cerita-cerita yang memang relate nih dan kehidupan kita sehari-hari pastinya. Betul banget dong. Dan episode kali ini nih Apa kita nih? bahas ya sebenarnya masalah klasik lah ya. Oke. Semua orang tuh kayaknya merasa ini tuh sering banget terjadi. Kenapa sih ngabarin itu penting, Tak? Yes, benar, pasti teman-teman juga yang lagi nonton sering nih ribut hal-hal receh, masalah tentang kamu lagi ngapain, tentang hal yang ngabarin yang sebenarnya kelihatannya itu sepele, padahal tuh Betul. jadi suatu hal yang penting dan itu pasti jadi yang keributan yang panjang. Oke, langsung aja kita bahas ya. Oke, kita baca pertanyaan-pertanyaan Oke, pertanyaan dari ya, segmen teman wajah pertanyaan. dulu ya. Oke, pertanyaan pertama dari Tiara. Nih ada dia ngasih contoh nih. Dia tuh Oke. ngerasa pasangannya tuh kelihatannya lagi online terus nih, tapi teleponnya nggak diangkat, chatnya nggak dibales, apalagi video callnya langsung di skip, Di reject ya? Ya, di reject. Nah, sehingga bikin dia pikirannya, loh, kenapa sih lo apa susahnya tinggal bilang, kan kayak ada nih di media sosial. Sayang sebentar ya, saya lagi kerja dulu ini. Iya nggak sih? Iya, bener-bener. Cuma berapa detik gitu. Nah, akhirnya dia berpikiran, kok gue nggak segitu pentingnya ya buat dia. Kok bener-bener. dia nge-reject, kok dia nggak balas ya. Minimal kalau emang dia lagi sibuk, tinggal balas WA, bentar ya saya lagi meeting. Menurut dia, menurut versinya si dia, Tiara. si Tiara Si Tiara. tersebut. Tapi mungkin di situasi yang lain, si pasangan kan ngerasa, ya nggak sih, dari sudut lain nih, bener, dari bener. pasangan. Menurut gue nih ya, dari sudut pasangannya, bukannya gue nggak mau ngabarin, kalau misalkan gue jawab telepon lu, tadinya cuma main ngasih tahu sayang bentar meeting, nanti dulu dong kamu, kok aku kan mau ngasih tahu nih kalau ini, iya kan, malah tambah Bener-bener. panjang. Yang tadinya dia kerjaannya lagi genting, dia pengen fokus ke kerjaan, tapi Malah karena jadi, ke-skip si pasangan nih bawelnya bukan main, akhirnya kan keganggu gak sih kerjaannya? Ya benar ya, jadi kayak kesannya kayak gimana ya, jadi kayak cuma terima marahnya doang kali ya. Betul. Tapi kan bisa aja kan terjadi, misalnya nih si pasangannya lagi meeting yang memang kayak buka WhatsApp online gak sih? Yang itu tuh bisa jadi dia lagi meeting, nggak mungkin balas si WA itu karena dokumen ada di WA. Betul. Begitu dia lagi misalnya lagi presentasi, kan gak lucu ya pada saat nanti muncul tiba-tiba. notif yang isinya tuh emosi atau balas sebentar ya, dan semua tuh masih ngelihat. Iya. Ya kan, minimal tuh yang kita tempat partner kita kerja tuh ngelihatnya kan. Kita Ya. mencegah itu sih Mencegah sebenarnya itu. ya. Iya, Itu bisa iya. jadi kan sebenarnya online, bisa online, semuanya Jadi online. bukan masalah dia online terus dia harus ngebalas, Benar. tapi kita harus tahu dulu situasinya. Nah, Makanya di saat kita online gak dibalas, ya kalau kitanya pasangan yang sehat, positive thinking dong, ya nggak? Atau mungkin nggak ngabarin kali sebelumnya. Itu kan. belum apa-apa perkaranya Perkaranya ini ternyata. ini. Ujung tombaknya tuh kenapa tiba-tiba dia nggak ada? Misalnya Kan kita buru-buru nggak kan, tahu. misalnya dia buru-buru, terus tiba-tiba lupa ngabarin, buru-buru meeting gitu ya. buru-buru, nggak ngabarin. Kayak sesuatu yang kan bisa lo lagi di jalan ngabarin. Ntar gitu. Tapi kan buru-buru. Alasannya buru-buru. Iya bener ya. Ya Kan meeting makanya. tuh perjanjian 2 orang atau lebih. Tapi bisa aja kan dadakan. Misalnya dadakan. tuh, misalnya dia tuh misalnya ada ketemu klien, atau misalnya dia tuh marketing ya nggak sih, atau dia entrepreneur yang memang ketemu sama orang yang Tiba-tiba di telepon ting, ya udah kita meeting aja. bisa, atau pas lagi ngobrol gitu tiba-tiba gitu langsung meeting aja ya kan. Ya bisa dong. Kan kita kan baik. Iya benar-benar. Positive Jadi thinking. apa? Jadi timbul asumsi apa sih, sengaja ngacangin atau enggak lagi sama orang lain? Iya, Nanti kayak jadi nggak kita peduli harus ya. berpikiran. Nah makanya kalau kita kasih jeda sebentar, ya artinya kita bisa memberikan positive thinking. Tapi kalau kitanya udah langsung netting, ya udah jangan-jangan kamu gini, oh ya udah oke ya kalau kamu gitu kan, jadi kayak gitu. Jadi balik lagi nih si emosi si penanyanya, jangan-jangan yang punya trouble makernya di situ. Bisa jadi. Tapi Bisa. tenang ya. Ya, Jadi tenang. kita Coba nih dari coba ya, sisi sudut pandang
pandang psikologi ya. Jadi kita sebelum kita share tuh biasanya kita baca dulu nih beberapa jurnal psikologi. Misalnya sebenarnya otak manusia yang memang cenderung mengisi kekosongan itu penuh dengan asumsi yang negatif, karena jarang sih memang kalau orang tuh positive thinking terus tuh kayaknya mungkin vibes-nya jadinya nggak seru ya, terlalu positif ya kan. Ya mungkin Tapi itu hubungan yang dewasa. udah terlalu dewasa. Cuman ya namanya hubungan itu kan perlu ada namanya kerikil-kerikil lucu yang harus dilewati. Ya kan perempuan tuh unyu ya. Iya, benar. Kalau korek api banget. Pokoknya kalau kira-kira adem tuh kayak perlu dipanasin. Ya, jadi kan sebenarnya solusi yang sehatnya itu adalah misalnya sebelum pergi atau lagi jalan, aku lagi jalan, aku lagi di jalan ya mau meeting, nanti aku kabarin lagi, sama kayak saya anak kita ngasih tahu atau mama pergi sebentar ya, nanti mau kabarin. Nah kayak Ya, gitu kan sebenarnya kesepakatan nggak sih? sesimpel Tiara, kalau lu mau pergi kasih tahu pasangan dulu ya. Nah, mungkin pasangannya kali yang ini maksudnya. Oh ya ganti berarti pasangan Tiara lagi sibuk. Lu diem ya. Aku baca ya dari si Ya. Aldi Gabut, ya Allah. Oke, Gabut si ya. Gabut. Jadi situasinya itu si pasangannya tiba-tiba bilangnya lagi capek. Berarti pasangan si Aldi lagi capek, terus dia lagi ngilang seharian gak ada kabar, handphonenya mati. Lengkap nih Mode paketnya. pesawat ya, ceritanya mode pesawat ya. Kayak pernah denger sih Mana nih cerita. ada teman saya tuh ya, ini si Aldi Gabut. Oh teman iya. banget. Jadi akhirnya si Aldi ini nyari ke tempat tongkrongan ceweknya dan ngubungin teman-temannya. Nah, giliran teleponnya nyambung nih mendadak. Nah, si Aldi malahan marah-marah atau yang pasangan yang itu tuh yang nerimanya, loh kok ini kok malah marah-marah, ya nggak sih? Sebenarnya tenang. iya, jadi kan jadi nggak terkontrol gitu loh. Jadi seolah jadi kayak ke gap. Kayak ke gap ya bener-bener, padahal mungkin situasinya tuh pas handphonenya tuh lagi di tas, nggak tahu lobet. Iya, kan banyak. Kan cerita lagi capek, iya kan, lagi capek lah tuh Susah kan. memang kalau pasangan kita lagi capek tuh kita Kan tukang bingung. pijet ya. Serba salah sebenarnya ngadepin pasangan yang sedang capek. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih. Akhirnya kita tuh kalau pasangan kita lagi capek, dia lagi pengen sendiri, akhirnya kita tuh kemakan emosi pasangan kita. Contohnya Contohnya ya kayak tadi, gue pengen sendiri, ngilang. Sebenarnya bukan yang ngilang, tapi Paling cuma entah skip kenapa bentar aja kali ya. semesta itu menutup dirinya. Ya kan seolah-olah semesta dong, Iya, keadaan semesta, mendukung. iya, benar-benar. Tiba-tiba handphonenya mati Iya. atau jaringannya tiba-tiba Iya, bisa nggak tuh. ada, Bisa atau kan? tiba-tiba lagi di mobil nangis bengong ketiduran. iya bisa, Kan semuanya bisa terjadi, Karena nggak kan ada yang nggak bisa. iya bener bisa. Tapi giliran udah ketemu pasangannya, kan kita yang lagi ketiduran di mobil habis nangis semalam gitu kan, Kaget. terus dia, kamu kenapa sih? Nah kitanya juga kan karena merasakan reaksi dari pasangannya otomatis kepancing dong. Responnya juga beda. Iya, bukannya Oke. sayang kamu kemana aja sih, kan aku cariin kamu kan gitu kan, itu kan kita Ya, jadi itu- ngerasa bersalah. Kalau Iya. kita yang digituin loh, tapi kalau kitanya dimaki-maki, kayaknya gue nggak terima deh lo ngomong kayak gini. Jangan curhat sih. Aduh. Oke, ini si Aldi Gabut. Ini maksudnya. Aldi Gabut, cerita Aldi Gabut. Oke. Ternyata itu nancep banget gitu tuh. Maksud Maaf nancep udah kayak golol. ya maksudnya nancepnya tuh ya karena memang terkadang ada orang yang pengen sendiri tuh bukannya menghilang atau lari dari pasangan. Paling juga 1/2 jam kali atau 3 ya, jam sih, gitu. lu sehari. Itu si Aldi Gabut pakai Oh seharian. iya. Lu yang larian Aldi Gabut mah cuma sejam 2 jam, Iya. tapi dengan sejam 2 jam pasangan gak ngabarin aja Satunya dia udah kebakaran. benar. Harusnya oke. Kenapa nih pasangan Benar, gue benar. bisa gak ngabarin? Kumpulin dulu pertanyaannya, jangan pas ketemu sampaikan reaksinya, itu yang jadi nggak clear gitu Iya, bener ceritanya. sih. Jadi Oke. sebenarnya kasih jeda waktu, biarkan dia berkata jujur. Tapi kalaupun pasangan kitanya tetap nggak mau ngomong, jangan dipaksa deh, karena nggak semua orang bisa cerita, Iya, oke. Ya. Langsung bertindak. Langsung bertindak. Karena katanya cowok itu gak bercerita, Iya, langsung tiba-tiba bertindak, tiba-tiba hilang. Ya, ceritanya. Ceritanya Sebenarnya sih, perempuan juga gitu. Iya, Perempuan juga ada. nggak cerita kok. Tanya lagi ngilang juga. Jadi ya cewek Enggak, cuma ada cerita Nggak ada orang. cerita. Ceritain lagi si Ati Tutita. Oke. Ya udah, coba baca si Ati Tutita. Nah, si Atu
Tita ini dia bilang nih dia pernah ngerasa di fase dituntut banget buat ngabarin. Kayak misalkan dia baru selesai aktivitas nih atau misalnya selesai mandi, kalau tumben mandi, emang mau kemana? Mau sama siapa? Tumben Ini pasangan yang dewasa banget kali ya. Dewasa banget karena Saling gini, mengerti. karena saling tahu aktivitas hariannya. Daily-nya Di saat tahu. ada yang berbeda dari kebiasaannya, pasti dong kita juga kan bilang, kok kamu Nanya ya? beda sih sayang? Ini tumben ada janji sama siapa? Atau misalkan, kok kamu rapihan sih sekarang? Kok kamu jadi lebih wangi sih Iya, sekarang? bener. Kok kamu jadi pakai lipstiknya warna merah ya? Iya benar. Kamu mau ketemu Mencurigakan ya? siapa? Iya Iya, benar. Iya, benar. kan karena di luar dari kebiasaan yang kita lakukan. Biasanya busuk gitu ya. Ya nggak busuk, cuma nggak seger aja. Karena nggak mandi-mandi. Gitu. Oke, nah ya. jadi dia tuh ngerasa kayak, kok gue, kok dia ngebatasin gue sih gitu misalkan. Oke. Tapi nih di satu momen si Atuti ini ngerasa giliran pasangannya sudah, oh ya udah kalau gitu, kalau Positif lu ya. maunya begitu, oke gue ikutin nih. Iya. Tapi di saat begitu, kok dia nggak nyariin gue sih? Ya karena dewasa itu ya. Karena dewasa akhirnya dia menghilang. Atau jadinya flat ya gak sih hubungannya? Cuman masalah. Jadi krik-krik nggak Jadi sih? ya jadi kayak misalnya aku sini ya, oke, coba jawabannya oke. Kayak flat ya, gak ada kerikilnya ya. Iya nggak ada, karena biasanya kayaknya ada nih ya beberapa orang tuh yang emang justru seneng loh tak. Kamu di mana sih? Kamu lagi ngapain? Ada teman saya juga suka banget gitu ini Ada, seneng kan, Iya, diteleponin, ditanyain Iya, tuh bener. seneng gitu. Ada, tapi ada beberapa orang yang enggak. Nah mungkin ini bagian yang enggaknya. Iya. Tapi giliran pasangan yang Tiba-tiba, menghilang, iya, nah dia yang panik. Iya, bener-bener. Curiga juga ya. Ya itu tadi karena otaknya sudah terbentuk seperti itu. Jadi Polanya ya, polanya. pola Jadi komunikasinya ya. Betul. Jadi kalau ada yang berubah, lah kok ternyata aku juga nggak nyaman nih justru nggak ditanyain, dicuekin seolah-olah. Berarti kayak misalnya, berarti kalau gitu pasangan gak usah berubah dong. Atau Jangan berubah, berarti kan ya emang menyesuaikan aja ya. ngikutin aja sebenarnya. Ya kan karena wanita tuh misterius gak sih? Iya benar-benar. Mau pasangannya benar juga tetap aja kepo ya. tetap Ada aja masalah, bener sih ada. attitude kita nih Iya bener-bener. benar. Ini udah perempuan sejati. Iya, perempuan sejati. Aduh, jadi sebenarnya gimana sih realitanya kalau hubungan dewasa itu berarti kan kalau ngabarin itu bukan laporan ya. Bukan dong. Kasih Tapi tahu, lebih kan. bentuk kayak memberikan kerjasama atau bentuk kerjasama sebagai pasangan ya kan. Jadi dia merasa si pasangan itu memberikan saling sama-sama merasa aman, merasa percaya, ya saling proaktif kali ya. Tiba-tiba jadi proaktif ya. Kayak, Oh iya, tapi kan saling mengabari, jadi kan dia juga ngaplet, harus Iya. memberikan emosi-emosi sedikit. Ya ada interaksi lah. Nah, Proaktif interaksi. tuh kayak yang berasa. Tapi kan seru, oh kamu di mana? Oke, jangan tertrigger, tapi malah lebih ke, oh ya kamu di mana? Terus ada pertanyaan tambahan nggak sih? Oh ya udah kamu hati-hati, kamu pakai baju apa nih? Biar agak-agak beda dikit ya nggak sih? Biar nggak template pertanyaannya, kamu lagi di mana? Oke, nanti sama siapa? Itu template, Jadi cewek. ada sayang kamu mau pergi sama ini dandanannya kayak apa, jadi diganti Iya, gitu diganti. pertanyaannya. Tapi bukannya bertambah lagi aneh lagi. Enggak, Oh, ya enggak. karena emang biar ada Enggak. unik aja deh pertanyaannya. Nah misalkan dia jawabnya, iya sayang aku lagi pakai rok mini. Loh, Aku ngapain pakai rok mini? gitu kan? Lu sih. Enggak, emang ini dia ngasih jawaban yang nggak penting untuk dijawab. Ya karena gak semua masalah itu harus selesai hari itu. Si attitude kita loh iya, maksudnya. tolong. Jadi di satu sisi ini tuh sebenarnya bukan posesif atau cemburu. Benar-benar. Cuma emang biang keroknya adalah Ya si pasangan. emosi ini. Si emosi sebenarnya Butuh pasangan. keamanan, butuh kenyamanan. Jadi kita tuh karena polanya tuh udah terbentuk kalau kita dikabarin, kita dikasih tahu, kita tuh ngerasa tenang, ngerasa aman, gitu ya. Nah, Tak, jadi gini ya dari buku-buku psikologi yang kita baca ya. Jadi ada nih menurut psikologi hubungan khususnya teori tentang attachment dari John Bowlby. Jadi setiap orang itu punya pola keterikatan. Ada yang secure, ada yang anxious, ada yang avoidance. Oke, tiga ya. Iya. Dari sini kita tuh sebenarnya harus tahu diri kita dulu sebelum kita memahami pasangan. Oke. Gua itu karakternya tapi hukum ini sebenarnya nggak mutlak loh. Kadang gue tuh akhirnya ngerasa gini. Kadang di satu sisi gue tuh orangnya avoidant.
karena udah karena gue butuh ruang itu. Tapi ada di satu momen Ya, pokoknya gue pengen tahu karena cewek kan labil kan. Iya sih. Iya sih. Emang cowok enggak ya? Ya labil juga, cuma tergantung aja siapa yang lebih labil duluan. Jadi sampai Enggak, bertahan. sebelum gue tahu dia labil, gue duluan. Biasa itu trik sayang. Iya, jadi kita harus bisa mengkontrol diri Iya, kita benar, dulu. mengontrol emosi. Emosinya benar, ini kan bagian dari emosi itu gitu ya. Kita harus tahu itu. Jadi orang anxious itu biasanya butuh lebih banyak reassurance gitu ya. Jadi kalau pasangan hilang tanpa kabar, dia tuh udah langsung reaktif. Alarm kecemasannya muncul kali ya. Sebenarnya dia tuh karena gini, meregulasi emosi khawatir kehilangan, takutnya atau dia nggak tenang tuh langsung direaksikan. Harusnya dia saya udah mulai nggak tenang nih, mendingan saya tanya Kalem dulu. atau ya udah deh gimana nih meregulasinya biar saya nggak ganggu pasangan saya. Kan kita juga sebenarnya nggak nyaman ya, misalkan lagi pergi terus ditanya terus. Jadi nggak gitu ya. nyaman situasinya juga ya di Karena kan jalan. setiap orang sebenarnya kita misalkan lagi euforia nih, lagi falling in love gitu ya, jatuh cinta gitu. Tapi at the moment kayak gue pengen main sama temen dong. Bener. Jadi recharge energi secara pasangannya kita tuh perlu, tapi kita juga butuh teman-teman, sosialisasi, ya bener. ya kan sama Iyalah. teman-teman itu. Iyalah, gitu. bener. Jadi kan ya itu sebenarnya kalau misalnya kita baca lagi nih di beberapa jurnal juga kan, for information kita tuh sebelum share ini pasti kita akan baca beberapa jurnal psikologi nih supaya bisa jadi insight buat kita juga, buat kita sebagai berdua ya yang bacain, cuma bacain ya. Jadi kalau misalnya bilang komunikasi yang kecil itu penting, misalnya aku udah nyampe lagi di jalan atau ya aku baru keluar meeting, nah ini kan menjadi meningkatkan rasa aman dalam hubungan. Jadi bukan soal posesif tapi biar otak tenang, sehingga otak manusia yang biasanya tidak yang suka bikin prediksi masing-masing itu akhirnya memiliki kepastian. Sorry Nita, lo kan menegaskan banget ya. Gue cuma bacain karena kenapa? Susah banget nerapinnya. Sebenarnya bukan kita mau ngajarin ya. Tapi karena kita emang sama-sama belajar. ngabarin tuh ada di momen yang gue akan ngabarin. Ntar dulu deh, gue butuh itu. Bener. Itu dia. Balik lagi ke kitanya, karakter seperti apa dan kita lagi berada di emosi yang bagaimana gitu. Jadi sebenarnya ini tuh bukan soal posesif. Tapi kita itu mengisi ketenangan dari emosi tersebut. Emosi kita dan pasangan. Iya dong. Jadi biar karena kan otaknya sistem itu terbiasa ya. Si otak tuh udah punya polanya, biasa membaca ngabarin, udah ini, terus tiba-tiba menghilang, otaknya tuh langsung panik kan, ngasih sinyal nih. Sebenarnya kalau kitanya pasangan yang positive thinking, tenang aja, dia Ntar juga ngabarin. Gitu. Kalau udah selesai urusannya ya. Kalau udah berantem. Jadi kita tuh sebenarnya bukan makhluk yang cenayang, tidak bisa makhluk yang prediktif lah ya. Jadi tapi kita juga harus memberikan kesempatan pasangan kita untuk menjelaskan atau menjawab apapun itu. Jadi kita bukan lagi salam lapor, ya kan, kita pasangan nih, harus ingatnya di situ. Gitu, Jadi intinya adalah kualitas hubungan itu meningkat kalau memang informasi sekecil apapun tetap di-share atau dibagikan. Iya, kabarin aja. Ngabarin. Makanya kenapa akhirnya kita judulnya ngabarin itu penting gitu. Karena cuma just say hi aja. Sayang aku kesini ya. Oke, hati-hati. Sebenarnya kan dengan jawab gitu udah. Terus kalau misalkan ya nantinya pas biarin ketemu. kasih kesempatan kita bercerita, karena sebenarnya ya perempuan tuh senengnya cerita loh. Cowok juga ada sih suka cerita. Ada sih. Cuman Banyak yang sih. iya, cuman kabarnya kita Cuma kayaknya kalahan kita ya. Maksudnya dia banyak ceritanya dibanding ada teman juga. ada. Iya, Ya mungkin si Aldi gabut kali ini ya. Iya. Oke. Nah, jadi akhirnya kita tuh harus bisa membedakan nih antara ngabarin dan ngatur. Oke, kalau Ya kan? menurut lo nih ngabarin tuh gimana, ngatur tuh gimana? Ya, ngabarin tuh sesimpel kayak, sayang aku mau kesini ya, sayang aku pergi sama dia ya, sayang aku lagi di sini ya, sayang aku lagi begini, jam segini sampai jam
jam segini, memberikan kasih tahu aktivitas yang akan kita lakukan gitu, misalkan kayak gitu. Oke, tapi kalau misalnya ngatur, Nah, kalau ngatur setelah kita ngabarin, terus akhirnya saya kamu ngapain sih ke situ? Misalkan saya aku mau pergi ya, Komentar ya. gitu ya. Langsung celetuk, saya ngapain sih kamu kesini? Mendingan kamu udah diem di rumah aja deh. Mendingan kamu ngopinya di rumah aja deh biar lebih irit. Mendingan kamu udah deh ngapain sih nongkrong aja, kurang kerjaan gitu. Sebenarnya bukan kurang kerjaan, kadang kita tuh karena kadang waktu kita nongkrong idenya keluar. Idenya keluar. Gitu, Iya, emang manusia yang hidup tuh nggak bisa benar-benar. Ya, jadi bedanya tuh di situ jelas. Jadi tanpa ada Kayak ada batasan. bordernya ya, bener-bener. Gitu. Jadi kan sebenarnya kalau misalnya ngabarin tuh harusnya sih bersifatnya itu berarti dua arah dong, Betul komunikatif. dong. Dan itu juga harus jelas. Misalnya nih kamu nggak ada pertanyaan detail yang benar-benar kita ngasih kabar terus dia pertanyaan tuh makin banyak daripada kita ngasih tahu, itu jadi ngatur nggak sih? Iya, jadi kita ngabarin juga bukan laporan loh. Iya, kayak laporan selesai. Saya ngaku habis pergi dari sini udah dulu ya, aku mau tidur belakang. Terus tiba-tiba hilang handphonenya mati. Kan udah ngabarin. Tapi kan mungkin itu bentuk responsibility kita ya, ngasih tahu, oh aku di sini ya, gini-gini aku mau ini, kayaknya aku mau tidur ya, nanti besok lagi kita pas ketemu. Energinya habis ya, langsung habis ya, habis keluar sama orang. Langsung mode pesawat, hilang. Iya, jadi yang namanya dua arah ya harus sama-sama paham. Jangan, yang penting gue udah ngabarin. Abis kalau misal ada juga nih yang satu orang, Satu apa beberapa? Ada beberapa orang yang ya. dia ngabarin, tapi akhirnya kejebak sendiri. Iya, biasa kayak gitu ya memang ya. Jadi emang ada poin-poin yang bikin jebakan sendiri. Cuman sebenarnya kan enggak sih, bukan enggak salah lagi. Ya karena kadang tuh pasangan juga tricky, maksudnya menyelipkan pertanyaan-pertanyaan yang kita tuh misalnya kita sebagai pelaku, si korbannya tuh merasa oke, jebakannya ada di sini. Ya enggak sih? Atau kita juga kadang, kita mau jebak ya enggak sih? Semangat yang ini. Yang ini semangat. Enggak. Itu ceritanya kok ceritanya kalau itu. Iya, jadi kan memang kayak misalnya ya kayak pasangan yang sehat lah kalau kayak gitu kan. Iya. Nah, kalau misalnya nih tiba-tiba kalau yang nggak sehat nih menurut Tiba-tiba nggak aku, sehat ya tiba-tiba pasangan nggak sehat menurutku tuh pasangan, kalau menurutku kan kalau misalnya yang nggak sehat itu adalah misalnya nih video call tiap 15 menit 30 menit padahal kan aku udah ngasih tahu nih ngabarin aku pergi ya sama ini oke, video call kalau pertama kali nyampe say hi itu oke ya, masih senang lah ya, masih biasa kita ya, oh iya ini ya sama teman aku ini, berarti bener nih dia juga percaya. Tapi kalau teleponnya tiap 15 menit 30 dan kita ketemu tuh cuma 3 jam, berarti itu berapa kali? Dan bahkan tuh ada kan, coba deh gimana itu masuknya sehat apa enggak sih? Kalau Ya menurut kamu jelas sehat? enggak sih ya. Masa sih? tapi gini, masalahnya gini. Okay. Tapi kita nggak bisa diukur rata itu pasangan yang sehat. Tergantung ya. Karena gini, ada juga pasangan yang memang nyamannya seperti itu. Jadi kan nggak aneh juga misalkan tiba-tiba kita Aneh buat ngobrol, temennya kali ya. tapi kan memang teman kitanya aja, geng kitanya jadi nggak nyaman. Lu ngapain sih? bener. Enggak ya. Kalau lu nggak nyaman, gue nyaman. Terus gimana? Dan hubungan mereka baik-baik aja. Tapi kan mungkin Annoying ke temen yang lain. Nggak nyaman itu mungkin takutnya ada yang kebuka nih privasi. Iya bisa jadi. Itu teman wajah. Ya gitu. Jadi sebenarnya dalam hubungan dewasa itu ngabarin itu budaya tentang transparansi yang proporsional. Jadi bukan pengawasan. Kayak CCTV ya. Iya, jadi bukan yang ya gue harus tahu update lu 24 jam. Kan ada nih selebgram atau siapa gitu ya yang bener-bener 24 jam itu sampai dia tidur ngorok kayak dia bilang gitu, sampai tidurnya aja tuh handphone gak akan mati. Heran gak sih? Itu lebih heran lagi. Apakah itu sehat? Ya sebenarnya makanya gue bilang menurut kita itu nggak sehat, tapi mereka ngejalaninnya nyaman gitu kan. Susah ya, tapi walaupun berakhir. Ya, tapi sebenarnya karena hubungan yang sehat itu adalah mereka masing-masing mengkomunikasikan apa sih kamu maunya seperti apa, yang ini maunya seperti apa, akhirnya dapetnya kesepakatan. Ya mungkin kalau lagi falling in love iya ya, kita 24 jam, aduh kayaknya aku seneng banget ngeliat kamu sayang, gak apa-apa kamu main sama siapa aja yang penting aku dengar suara kamu, aku lihat kamu. Ya mungkin. Iya benar-benar. Tapi sebulan kemudian kayaknya muak, nggak nunggu sebulan deh, kayaknya modelan lu 2 hari udah gue cukup ya, energi gue udah habis kan. Karena keserap sama video
jempol ya. Iya gitu. Oke. Oke deh ya. Terus gimana nih tadi? Oke, dari tips ya. Coba suaminya. deh, coba lu tipsnya apa sih? Oke. Lu kan sebagai pelaku ya, apa korban? Atau gimana nih? Kita tuh bisa jadi pelaku ataupun korban. Tidak Tergantung menutup ya, diri menutup dong. diri. Iya, kita harus ngakuin. Kadang ada saat atau momen yang Oke. gue jadi pelakunya, tapi di saat momen kayaknya lu yang jadi korbannya. Makanya sebagai pelaku dan korban kita berikan tips aman. Iya, tips aman. Gimana sih? Oke, Ya, coba yang apa, penting Kak? adalah kita bikin pola komunikasi yang Oke. sehat. Balik Oke. lagi nih, komunikasi yang dua arah dan sehat. Nggak bisa nih komunikasi cuma laporan terus udah selesaiin. Oke. Terus juga yang kedua kita nggak bisa ngasih tahu cuma auto text aja. Saya aku Telepon udah nggak pulang, ya? udah. Bye. Misalkan template aja jawabannya cuma itu. Aku udah di rumah mau tidur. Tiba-tiba ditelepon nggak diangkat, tiba-tiba WA nggak Iya, dibalas, ada pesawat gitu ya? ada pesawat gitu, nggak gitu juga ngabarin Oke. kayak gitu, ya malah abis ngabarin malah bikin orang kata nanti ribut lagi akhirnya. Terus apalagi? Oke, kalau yang ketiga nih ya, membahas, jadi kita juga membahas ekspektasi bersama. Jadi biar kita tuh ya bikin satu frekuensi dulu deh, biar nggak saling komunikasi itu pasti ada Nggak miskomunikasi. curiga gitu ya. Tapi kan udah tahu nih, oh ya anak ini paling juga sejauh mana sih mainnya, paling kok nggak kesini kayak gitu. Terus paling yang keempat itu bangun namanya kepercayaan atau trust itu sendiri, ini paling basic lah ya yang kita Iya. tahu. Walaupun kita percaya, ya saling percaya tetap, tapi ya tetap ngabarin itu bagian dari mengisi kepercayaan itu sendiri. Iya, ya bagian dari komunikasi itu bener-bener. sebenarnya bukan berarti lo udah jadi pasangan gua, ya udah lo kan tahu ya lo kenal gue nggak gitu juga, Iya, benar. gitu kan. Terus terakhir nih kita harus bisa menghindari asumsi berlebih. Jadi Prediksi iya, jadi selayaknya tuh jangan dikurangin liar, ya. jangan liar otaknya. Tolong ya masa lalu biarkan masa lalu. Kayak lagu ya. Salah ya. Iya sih. Aduh, nah jadi itu poin 5 benar-benar. tadi tuh kayaknya 5 poin. Iya, 5 poin Poin yang tadi kita tadi. sebutkan itu bisa teman-teman lakukan. Kalaupun nggak bisa, coba kita curhatkan di sini. Iya, Ya kan karena siapa tahu Benar, kan. kitanya udah berubah, tapi pasangannya belum paham, Yes. ataupun pasangannya belum kelar dengan emosinya sendiri. Atau mungkin bisa juga punya trauma masa lalu, ya Nah, kan? itu nanti kita Jadinya, bahas ke surat ini pembaca. Oke. Oke. Aduh, nyampe juga kita di penutup ya. Penghujung jaga ya banget, akhirnya kita berada di penghujung acara. Oke, Apa gitu ya. coba deh apa sih sebenarnya pada akhirnya jadi kabar-kabar kecil itu sebenarnya bukan tentang seberapa ketat suatu hubungan, tetapi sebenarnya menjaga kenyamanan emosional satu sama lain yang Ya, kayak kita bahas seberapa ya. bisa lah ya, seberapa bisa kita menjaga emosinya. Jadi bukan betul. berarti mentang-mentang kita udah punya pasangan gitu, jadi apa yang kita rasa dilampiaskan, apa yang kita ngerasa nggak nyaman kita ungkapkan, betul. gitu. Jadi tetap kita tuh ya karena hubungan dewasa ya, jadi harus bisa menyaring mana yang perlu kita ungkapkan, mana yang belum. Jadi kalau belum itu suatu saat bisa diungkapkan dengan kondisi Kondisi, yang dengan melihat kondisi. momen tertentu, Yes, benar. gitu. Yes, karena Nah, kadang memang kayak gitu ya, masalah-masalah kecil tuh muncul tuh karena momennya nggak pas aja. iya. ya. Nah Jadi yang bikin besar. heran tuh momennya nggak pernah apa. Nah makanya jadi bener-bener. pertanyaan, kenapa akhirnya momen kita nggak berapa? Ya karena kita emang nggak cari momen. Kita tuh emang Karena kayaknya nggak punya momen. nggak pernah momen. Jadi ini ya. hubungan atau Ya hubungan yang memang nggak pernah punya momen karena kita saling dewasa. Namanya kan pendewasaan diri ya. Berproses. Tapi jangan memaksakan pasangan kita untuk mengerti satu sama lain sendiri gitu. Proses. Maksudnya ngerti, ya kamu ngertiin aja, ya kamu harusnya gitu, nggak bisa. Jadi Bener-bener. perempuan juga bukan pengen di ngertiin secara emosionalnya, tapi laki-laki juga kan ada momen tertentu yang dari pola asuhnya atau dia punya Background trauma, pendidikan, background keluarga. lingkungannya seperti apa yang bikin dia akhirnya terbentuk seperti Oke. sekarang ini. Gitu. Keren-keren sih. Jadi
sebenarnya ngabarin itu simple, tapi memang efeknya itu jadi besar sekali nih, Betul, teman-teman. betul, sangat Bahkan banyak yang jadi ribut besar, bener-bener ribut hanya masalah ini jadinya kecil bertumpuk yang akhirnya jadi emosinya tuh tidak terpenuhi, akhirnya pertengkaran. Iya, ya kan kayak ada yang bilang saya nggak pernah marahan sama suami saya tidak KDRT, Oh, iya bener. suami saya nggak Silent treatment ya? suami saya nggak ini nggak itu, tapi saya kosong. Silent treatment, kayak beberapa artis nggak sih? nggak ketemu. Iya, ada beberapa artis yang alasan perceraiannya cuma gara-gara itu. Iya, mungkin kan nggak terisi komunikasi itu nggak sih, nggak Jadi ngabar. sebenarnya bukan masalah ngabarin aja, berarti ada masalah di dalam komunikasi tersebut. Ya itu mungkin silent treatment yang memang ya harus dibicarain, ya nggak sih? Ya emang silent kita. Ya karena mereka pernah bicara ya. Iya, karena kadang ya makanya kita hadir ya buat itu gitu. Semoga teman-teman di luar sana gitu ya tidak merasa kosong lagi. Jadi kalau ngerasa kosong Lihat podcast ini ya. podcast kita atau chat ke kita Iya. biar kita nanti kita bahas di podcast kita ini. Ya karena ya itu kita bilang ya sebenarnya kalau masalah-masalah yang kecil itu ya sebenarnya nggak harus masalah aja nggak harus diselesaikan saat ini juga nggak sih, harus butuh delay ya, tadi ada komunikasi yang ya udah sih stop dulu ini atau sama memilah Ya, cooling down informasi lah ya. juga ya, memilah informasi pasangan karena pasangan kita bukan tempat sampah juga untuk kita buang Iya, kesalahan. ya itu tadi ya. Ya, nggak Jadi sih? kalau memang kalian punya hubungan yang dewasa, Nah. tolonglah kenalin emosi kalian masing-masing. Benar. Gitu. Oke deh, tidak terasa. Tidak terasa sudah hampir lebih 30 menit kita ngobrol. Terima kasih teman wajah yang sudah dengerin obrolan kita ini. Semoga obrolan ini bikin kalian lebih ngerti pasangan kalian dan diri kalian sendiri. Oke, jadi sampai ketemu di episode selanjutnya. Jaga kabar, jaga diri, rasa, dan jaga